ada 14 korban tewas dan 20 lebih korban luka bakar, yang dimana para korban ini akan dibawa ke beberapa rumah sakit rujukan, yaitu Rumah Sakit Koja, Rumah Sakit Mulyasari, lalu ada juga lokasi Pelabuhan Priok, Gadis. Dan sampai saat ini pihak kepolisian juga masih mendalami penyebab apa yang menjadi penyebab dari kebakaran di depo Pertamina Pelumpungan, dan jumlah total kerugian juga masih terus akan didalami. Dan juga tadi pihak kepolisian mengungkapkan bahwa agar masyarakat di sekitar lokasi kejadian untuk bisa melipir sedikit atau tidak menghalangi petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api di kawasan pemukiman yang terdampak dari kebakaran depo Pertamina. Tadi sudah terkonfirmasi oleh Kapolres Jakarta Utara, yang dimana kebakaran ini beradius 1 kilometer dari depo Pertamina Pelumpungan, yang dimana dalam jarak atau radius 1 kilometer ini turut berdampak kepada rumah-rumah warga, Gadis. Dan kami juga sampai saat ini hanya bisa melaporkan dari titik ini, tidak bisa untuk terus ke dalam karena proses pemadaman api masih terus dilakukan, Gadis. Baik, Sarah, sejauh ini terkonfirmasi dari Kapolres Jakarta Utara Kombes Pol Gideon Aris Setiawan bahwa ada 14 orang meninggal dunia dan 24 orang yang mengalami luka bakar dan telah dirujuk ke beberapa rumah sakit, diantaranya Rumah Sakit Pelabuhan, Rumah Sakit Tugu, Rumah Sakit Mulyasari, dan sejumlah rumah sakit terdekat termasuk Rumah Sakit Koja. Dan pihak petugas pemadam kebakaran juga tengah fokus dalam upaya pemadam kebakaran dan juga pencarian korban, karena diduga masih ada beberapa korban atau sejumlah korban yang terjebak di lokasi kebakaran. Dan pemirsa, kita lihat ini adalah situasi terkini di Rumah Sakit Koja. Upaya evakuasi terus dilakukan oleh petugas gabungan dari TNI Polri, BPBD, dan juga tentunya pihak Damkar atau Pemadam Kebakaran DKI Jakarta yang berupaya untuk mengevakuasi warga terdampak. Sekali lagi tadi dikonfirmasi oleh Kapolres Jakarta Utara Kombes Pol Gideon Aris Setiawan yang menyatakan bahwa fokus saat ini adalah pemadaman api dan pencarian korban, dan sejauh ini sudah ada dilakukan evakuasi terhadap 14 orang yang meninggal dunia dan juga ditemukan 24 orang mengalami luka bakar. Kita akan terus update atau mencari informasi terkini bagaimana situasi di Rumah Sakit Koja dan bagaimana situasi para korban serta keluarga yang terdampak dari peristiwa kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Koja, Jakarta Utara. Baik, kita akan kembali ke Sarah Ruhendi, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini. Sarah, tadi dikatakan sejumlah saksi bahwa terjadi beberapa kali ledakan saat peristiwa terjadi. Bisa Anda konfirmasi ke petugas tempat atau siapa yang bisa memberi konfirmasi bahwa saat ini titik-titik vital dari depo Pertamina sudah aman dan api sudah bisa dilokalisir atau dikendalikan? Sarah. Ya, Gadis, untuk mengenai jumlah ledakan sampai saat ini kami mengetahui bahwa jumlah ledakan dari depo Pertamina ini 2 kali ledakan akibat sambaran petir. Namun dari pihak kepolisian juga sampai saat ini masih terus menggali, Gadis, penyebab utama dari kejadian kebakaran dari depo Pertamina di kawasan Pelumpung, Jakarta Utara. Dan sampai saat ini di lokasi kejadian pihak kepolisian tengah menutup akses bagi para masyarakat atau warga
yang hendak menerobos lebih jauh Gadis ke arah titik pusat kebakaran Gadis sampai saat ini. Dan untuk update selanjutnya nanti akan kami kabarkan kembali mengenai penyebab terjadinya dari kebakaran di Depo Pertamina Plumpung Jakarta Utara. Gadis. Ya, baik, Sarah Rohandi. Lalu bagaimana dengan situasi terkini warga sekitar? Apakah warga saat ini masih panik dengan situasi yang terjadi atau mereka juga melakukan evakuasi? Seperti apa, bisa Anda gambarkan? Gadis. Sarah, bisa mendengar suara saya? Ini kiri ada wartawan. Ya, Gadis, Sarah, bagaimana situasi terkini dari situasi terkini Gadis dari lokasi kebakaran di sekitar pemukiman warga dekat Depo Pertamina Pelumpungan ini. Pemadam kebakaran masih berusaha untuk memadamkan api, Gadis. Ini kalau kita lihat dari depan saya, petugas kepolisian ini berusaha untuk memblokir area agar masyarakat tidak berusaha untuk terus menerobos kawasan yang terbakar, apalagi ke titik pusat kebakaran, Gadis. Dan sampai saat ini tadi kami melihat di depan saya ini banyak sekali petugas yang masih terus berusaha untuk mengevakuasi korban jiwa dari kebakaran ini, Gadis. Ya, artinya Sarah, warga sekitar belum sempat untuk membawa barang-barang pribadi saat peristiwa terjadi. Ya, Gadis, tadi kami melihat bahwa sebagian besar masyarakat langsung melarikan diri, Gadis, tanpa sempat untuk membawa barang-barang berharganya dari rumah. Tadi juga kami melihat ada beberapa warga yang berusaha untuk menerobos masuk ke area ini lantaran ada salah satu rumahnya yang sedang dipadamkan. Namun hal itu berusaha digagalkan oleh pihak kepolisian lantaran dapat mengganggu proses pemadaman api. Apalagi, Gadis, kalau bisa kita lihat dari kawasan pemukiman padat penduduk ini dapat terlihat sekali banyak kabel-kabel listrik yang menjuntai di atap, dan ini cukup dekat sekali, Gadis, dengan permukaan tanah, dan ini bisa saja membahayakan masyarakat apabila tersetrum oleh sengatan listrik, Gadis. Baik, terima kasih Sarah Rohandi atas laporan Anda untuk sementara. Anda bisa mengupdate informasi terkini di sana dan saya akan beralih ke jurnalis MGN lainnya, pemirsa, Jose Nicole dari Rumah Sakit Koja Jakarta Utara.